Shalom Bapak, Ibu, dan anak-anak. Kali ini saya ingin sharing mengenai satu tawarik 26. Tapi sebelumnya kita sama-sama doa dulu ya. Bapa kami yang di surga, Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada kami ya Bapak, untuk kami bisa belajar firman Tuhan. Tuhan, beri kami hikmat-Mu, pengertian-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca dalam firman-Mu Tuhan. Doakan segala pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa masuk dalam pikiran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa. Ya, saat ini kita mau belajar mengenai Tawarik pasal 26. Kita mau dengarkan dulu baca firman-Nya ya. Tentang rombongan para penunggu pintu. Dari orang Korah ialah Meselemia bin Kore dari keturunan Ebiasaf. Meselemia mempunyai anak-anak, yakni Zakaria, anak sulung, Yediael, anak yang kedua, Zebaja, anak yang ketiga, Yatniel, anak yang keempat, Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elioenai, anak yang ketujuh. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yozabat, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sakar, anak yang keempat, Netaneel, anak yang kelima, Amiel, anak yang keenam, Isakar, anak yang ketujuh, dan Peuletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elzabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia anak yang kedua, Tebalia anak yang ketiga, dan Zakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu, yang dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang, mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakaria anaknya, seorang penasihat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed-Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat, beserta pintu gerbang Syaleket di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari. Di sebelah utara ada 4 orang setiap hari. Di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari. Tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada parbar di sebelah barat, 4 orang di jalan raya dan 2 orang
pada Parbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka, yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel, yakni Zetam dan Yoel saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amram, orang Yizhar, orang Hebron dan orang Uziel adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabia anak Eliezer, dan Yesaya anak Rehabia, dan Yoram anak Yesaya, dan Zikri anak Yoram, dan Selomit anak Zikri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel pelihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab bin Zeruya. Ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yizhar adalah Kenanya beserta anak-anaknya, yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hasabia beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, 1.700 orang jumlahnya, yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat Sungai Yordan, dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron, mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud, diadakan penyelidikan tentang mereka, dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaezer Gilead. Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak, ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Kitab Tawarik ini kalau kita lihat mulai dari ayat 23 ya sampai dengan 27 ya, itu Daud sudah mulai membagikan tugas ya, mulai membagikan tugas dari yang para imam, terus penyanyi dan pemain musik, dan ayat 26 pasal 26 yang saat ini kita mau bagikan ya, itu mengenai pembagian untuk para penunggu pintu ya, para penunggu pintu dan pengawas perbendaharaan bait Allah dan pengatur dan hakim ya, pengatur dan hakim. Nah, ini kalau kita lihat nih, kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, kejadian bait Allah itu pertama kali Tuhan membuat tata cara ibadah ya, ibadah saat ini kita bilang gereja ya. Itu Tuhan bagi sedemikian rupa sempurna banget ya. Jadi ada yang bagian penunggu pintu ini kalau saat ini kita ibaratkan seperti penerima tamu ya, penerima tamu pada gereja Asyir ya. Terus yang kedua itu ada bagian orang-orang Lewi, di Alkitab
kita Tawari 26 itu adalah mereka yang diberi tugas sama Tuhan adalah mengawasi, ya, mengawasi dan menjaga perbendaharaan bait Allah, ya. Itu seperti kalau kita lihat tuh seperti di gereja saat ini adalah majelis, ya, dan juga itu sebagai pengatur dan hakim, ya, majelis. Jadi majelis itu yang seperti apa ya, sekretaris, bendahara gereja, ya. Cuman kalau kita lihat pada saat ini ya, pada saat perkembangan gereja saat ini, kadangkala pembagian-pembagian itu cenderung orang suka memilih, ya, milih. Contohnya ya, pada saat orang kan dipilih ada yang bagian asyir, penyambutan, ya, terus ada yang bagian pemusik, nyanyi gitu ya. Padahal pada saat itu dipilih, mereka itu sudah tentukan sesuai dengan talentanya pasti ya, talenta ya. Dan juga saya percaya bahwa Tuhan berikan kesempatan kita untuk memegang tanggung jawab ya, tanggung jawab. Nah, kadangkala ada orang-orang tertentu dia hanya mau berfokus pada yang orang di atas panggung tuh ya, di atas panggung biasanya yang paling hebat lah kesannya ya, pemusik, penyanyi, ya bahkan pengkhotbah sekalipun ya. Jadi kalau nggak ditunjuk sebagai itu dia suka males, dia nggak mau gitu ya. Karena dia merasakan bahwa tugas di luar itu adalah tugas yang biasa-biasa aja, padahal enggak seperti itu ya. Bahwa setiap tugas yang diberikan, apalagi itu harus sudah tentukan dari awal sejak Bait Allah didirikan ya sampai dengan saat ini gereja-gereja itu semua ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan buat kita, setiap kita ya yang mendapat tugas itu gitu loh. Jadi sebenarnya kita jangan milih-milih. Karena kenapa? Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kelebihan kita, kekurangan kita. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita itu untuk kita maksimal di sana, ya. Jadi jangan pernah tuh kita tuh mau milih-milih. Apalagi ada ya kadang-kadang ada orang dia itu mau melayani hanya dengan nyanyi aja. Kalau nggak nyanyi nggak mau gitu loh ya. Padahal suaranya juga belum tentu bagus kali ya. Sorry ya. Jadi harusnya kita tuh belajar. Maksudnya kesempatan itu ada, tapi belum waktunya ya. Jadi pada saat kita mau sampai ke sana itu ada proses yang kita harus terima dan harus pelajari. Nah, sering kali setiap kita itu tidak mau prosesnya. Contoh ya, kayak teman-teman kalau adik-adik yang sekolah ya, kadang-kadang pada saat kita sekolah, kita nih SD, kayaknya kalau udah SMP enak ya. Kan kita nggak mungkin bisa SMP kalau misalnya SD belum lulus. Ya, proses seperti itu, gitu loh ya. Terus yang kedua sini di Tawarikh 26 ini ya, di pasal di ayatnya 20 sampai 28 itu di situ dibilang ada sebagian orang Lewi yang ditugaskan untuk mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan barang-barang kudus ya. Ada juga yang ditugaskan untuk pengatur dan hakim membantu segala pekerjaan atau kepentingan Tuhan dan raja ya. Jadi ini sebenarnya bagian di gereja saat ini itu seperti majelis ya, majelis. Majelis tugasnya apa sih? Majelis itu bagian kurang lebih yang terlibat dalam sekretariat, sekretaris, bendahara ya. Seringkali kita ya yang jadi majelis, maaf kata ya, kadang-kadang kita itu emang jadi pengatur dan hakim. Maksud Tuhan itu adalah hakim yang adil. Tapi seringkali itu kita malah menghakimi ya. Dan tidak jarang di luar sana itu ada yang dia menghakimi kepala sidangnya, yang mengalih pendetanya gitu ya. Jadi kita harus juga belajar bagaimana kita jadi hakim tapi tidak menghakimi. Karena yang menghakimi itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Ya, kita sebagai hakim yang tunjuk adalah memberitahukan dan mengarahkan, bukan menyudutkan, ya, atau menjatuhkan malah nggak boleh. Mudah-mudahan tidak ada di tempat kita, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saya mau cerita ya sedikit, kita ini kadang-kadang sebagai anak suka menolak ataupun mengabaikan tugas yang diberikan oleh orang tua kita, guru kita, ya, atasan kita, sebagai kalau kita pekerja gitu ya. Jadi tuh kita kadang-kadang suka mau milih-milih pekerjaan yang kita tugaskan. Yang ini kita nggak mau, yang ini mau. Kenapa gitu loh? Karena kita merasa yang satu penting, yang satu tidak penting. Padahal tidak. Segala yang diberikan nama kita itu semuanya penting, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, yang paling contoh kita kadang-kadang kita dalam keluarga ya, kadang-kadang ini seringkali terjadi. Misal kita punya keluarga 3 bersaudara lah ya, anak paling besar, anak tengah, dan anak bontot. Seringkali orang tua kita memberikan tugas yang banyak, tanggung jawab yang besar kepada anak yang paling besar. Ya, itu sudah lumrah pasti, karena dianggap anak yang paling besar itu harus bisa
ya, mengayomi, menjaga, bahkan mendidik adik-adiknya, ya nggak salah, nggak. Ya, cuma seringkali itu kita merasa kok jadi beban, ya. Beban itu kadang-kadang memberatkan kita, bahkan menekan kita. Nah, sebenarnya kalau saya mau jujur pada saat seperti itu, harusnya kita tuh menerima dan kita berusaha. Pada saat kita tidak bisa, sebenarnya bukan kita biarkan atau kita lepas tanggung jawab, terbengkalai gitu ya. Sebenarnya enggak, yang penting kita komunikasi dan beritahu kepada orang yang memberikan tugas itu pada kita, atau kan pimpinan kita, atau ibu kita, atau mama kita. Saya rasa, dan saya pikir mereka pasti akan mengerti, bila mana segala tugas yang diberikan itu ada yang bisa kamu kerjakan 100% dengan baik, ada yang kurang. Nah, kamu bisa cerita. Kalau kalian adik-adik ngomong sama orang tua bahwa ada tugas yang nggak bisa diselesaikan dengan baik, orang tua rasa orang tua akan mengerti kok. Ya, nggak mungkin akan diomelin gitu, enggak. Justru kalau kamu mau diomelin karena kamu tidak melakukan dengan baik atau tidak mengkomunikasikan bahwa hal itu kamu nggak bisa lakukan. Ada sebabnya apa? Gitu loh. Ya, jadi adik-adik, teman-teman sekalian ya, jadi kita harus benar-benar belajar tanggung jawab hal ini. Ya, tanggung jawab itu adalah kita bertanggung jawab perjalanan yang kita lakukan dan kita yang menjelaskan bila mana ada hal-hal emang tidak bisa kita lakukan. Ya, jangan diem. Kalau diem pasti kita nggak tahu, orang itu nggak tahu, pasti kita diomelin. Ya, tapi kalau kita bilang dulu, lebih dulu, pasti dia tidak akan marah. Jangan sampai nanti pada waktunya diminta belum selesai, baru kasih alasan. Nah, itu juga salah. Ya, jadi kalau kita ada PR dari yang kita nggak bisa kerjain, kita ngomong, nanya ini saya nggak bisa gimana ya, gitu loh. Pasti orang lebih mengerti daripada udah waktunya nih, biasa kalau kumpul baru ngomong, kan bahaya. Lebih baik jauh hari sebelumnya kita bicara, orang akan bisa terima. Mudah-mudahan penjelasan dan sharing dari saya ini bisa memberikan masukan buat adik-adik. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.